Halo semuanya, selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali bahas tentang indeks global. Yang mana minggu lalu kita bahas dalam penghabisan bulan bahwa secara monthly indeks DJI, ya, kita mulai pembahasan dari DJI, ditutup dengan pola candlenya bearish engulfing, ya. Namun pada minggu pertama bulan Oktober ini DJI ternyata bisa ada sedikit pantulan, yang nggak langsung turun lagi, dan ada pantulan yang cukup signifikan, dan saat ini sedang mengetes area supply only, ya, kalau kita lihat dari weekly chartnya. Jadi ada reversal yang cukup lumayan dengan volume yang cukup lumayan juga untuk minggu ini, dan supply only inilah yang merupakan resisten yang akan menahan laju kenaikan indeks Dow Jones lebih lanjut lagi, ya. Jadi apakah minggu ini indeks DJI sanggup melanjutkan kenaikannya atau tidak, itu akan menjadi penentu apakah indeks ini akan menjadi kembali ke pola uptrend lagi atau justru malah kebanting lebih bawah lagi. Jadi masih fluktuatif, ya. Kita lihat aja minggu ini, terutama nanti dekat-dekat tanggal 18 itu very interesting, ya. Jadi kita pantau saja dan kita akan coba baca apa yang akan kira-kira menjadi probabilitas yang lebih tinggi untuk pergerakan indeks DJI minggu depan. Oke, jadi saat ini seperti yang saya tadi bilang berada di area resisten bulanan, yaitu supply monthly area, dan sedang ditahan oleh sedang ditahan oleh daily resistance, daily supply area, ya, sedang ditahan di sini, dan juga kena dari moving average 50 dan terlihat belum mampu untuk melanjutkan kenaikannya untuk sementara. Dan volume kemarin Jumat ditutup merah, ya, karena ada berita ini itu, kalau nggak salah NFP dan lain-lain, dan ranging banget, dan akhirnya ditutup doji, ya. Itu tanda keraguan dari investor untuk mau bergerak lebih lanjut ke atas. Jadi untuk sementara terkena moving average 50, ya, dan terkena area supply dan tertekan ke bawah. Kita lihat apakah nanti hari Senin dan beberapa hari selanjutnya dia lanjut ke bawah atau masih sideways dan mencoba mendobrak ke atas. Ya, ini seperti yang minggu lalu saya gambar bahwa resisten supply ini garis melengkung ini yang saya gambar, saya prediksi akan terpantul di area sini dan juga dekat-dekat area trendline ini. Ternyata benar banget dan ketahan di daerah sini, ya. Memang belum turun, tapi kita lihat aja apakah minggu depan akan turun. Menurut saya ada potensi untuk turun, ya. Kenapa? Karena yang pertama, demand area yang ada di sini atau support yang ada di sini itu sudah jebol, sudah diobrak-abrik pertahanan buyer di sini. Jadi kalau area ini sampai sekali lagi ditekan dengan kekuatan yang cukup tinggi, menurut saya ada potensi akan lanjut ke demand area yang ada di bawahnya ini, ya, yaitu yang berdekatan atau bertepatan dengan moving average 200 daily. Menurut saya ada potensi kalau misalnya dia gagal break ke atas dan tertekan ke bawah, maka area ini akan menjadi potensi tahanan berikutnya, ya, karena demand area yang sini sudah jebol. Jadi ini saya hapus saja. Nah, namun demikian menariknya ini terbentuk lagi area demand yang baru, ya, demand yang baru. Kita lihat aja apakah area ini mampu menahan laju pergerakan indeks DJI. Jadi kalau misalnya nanti Senin atau beberapa hari mendatang turunnya biasa-biasa aja, maka area ini, apalagi ranging begini, ya, terus terbentuk demand area dan di sini ada support, maka area ini berpotensi menjadi penahan, ya, penahan dulu kalau momentumnya biasa. Tapi kalau kenceng, ya, dia akan turun ke yang bagian bawah ini. So menurut saya sebelum tanggal 18 ada kemungkinan
DJI sebagai indeks utama dunia akan kira-kira mondal-mandul di daerah sini menurut saya ya, karena ya mungkin masih ragu, menurut saya masih akan bermain-main di area sini. Itu untuk DJI. Kemudian untuk US 500 atau S&P, kita lihat untuk S&P juga sama prinsipnya ya, jadi dia mantul dari area demand yang menahan ini, kemudian ke atas dan nggak kuat naik dan kebanting ke bawah lagi. S&P lebih kelihatan merah ya. Sementara dia kemarin sanggup menjebol area ini, ternyata area supply yang di atas ini, yang tengah ini ya, dan berusaha menjebol lagi ke atas. Pertahanannya lebih kuat dan dia terpantul turun karena ini ada double ya, double supply areanya. Kemudian di sini juga masih ada moving average 20 dan 50 ya. Dan ini pas banget 4419 yang minggu lalu saya gambar, saya prediksi bakal terjadi pantulan di sini. Dan ternyata benar sekali. Ini area ini juga 4330 saya prediksi bakal terjadi pantulan di sini, dan ternyata benar sekali naik ke atas. Ya, ini probabilitasnya sesuai dengan apa yang kita baca minggu lalu. So, selamat bagi Anda sudah buy dan take profit dari sini. Kemudian untuk ini, saat ini juga menjadi area tahanan yang potensial sebelum indeks S&P turun lebih lanjut. Kalau misalnya jadi turun ya, maksudnya nggak mampu menembus ke atas. Kenapa kok ada potensi turun lagi? Karena kita lihat di sini sudah membentuk highest price, kemudian terbentuk lagi lower high, ini terbentuk lagi lower high, ini terbentuk lagi lower high. Ini menandakan bahwa trennya itu sedang turun ya. Jadi mulailah terjadi tren-tren turun, karena sepanjang awal tahun sampai bulan Agustus kalau nggak salah itu indeks naik terus ya, nggak karu-karuan, naik, dan tentunya tidak ada harga yang terus-menerus naik ya. Harga bergerak dalam bentuk gelombang dan pasti akan ada koreksi ya. Menurut saya sekarang masih berada dalam fase downtrend sama dengan DJI. Jadi menurut saya ada kemungkinan dia akan bertarung minggu depan di area dekat-dekat kota hijau ini atau mondal-mantul daerah area sini. Dan setelah dekat dengan trendline ini menjadi tanda penentu yang kita perlu perhatikan. Apabila trendline garis miring ini bisa dijebol, nah itu barulah mulai ada harapan untuk indeks S&P kembali ke fase uptrend ya. Fase uptrendnya masih jauh nih, garis bintik-bintik hijau ya, biru yang sempat dijebol kemarin. Jadi menurut saya masih banyak PR lah untuk S&P kembali ke fase uptrend lebih lanjut, apalagi mau break 1, 2, 3, ada 3 resisten yang kuat-kuat di atas ini. Sedangkan demand yang ini baru saja terbentuk. Namun ini juga lumayan, jadi menurut saya ada potensi lah ini untuk menahan untuk sementara. Bila isu ini jebol, maka seperti indeks DJI, ini kapan hari saya gambar ya, minggu lalu. So ada kemungkinan moving average-nya akan nyusul ke daerah sini, dan kemudian baru nanti harga akan bereaksi dan mantul ke atas ini. Saya kira dia akan mencoba ngetes moving average 200 dalam bulan ini menurut saya. Ya, ada potensi yang sangat besar. Oke, menarik sekali. Kita lihat aja minggu yang akan datang apa yang terjadi. Jadi bagi Anda yang mau trade indeks US 500 dan juga DJI, menurut saya potensi untuk sell di Senin Selasa gitu masih oke. Tapi hati-hati bila mungkin nanti Rabu atau Selasa harga ngetes area hijau ini, maka Anda boleh coba preferensi untuk buy ya, dengan stop loss maksimal di 4263an. Tapi itu kalau Anda trade-nya long banget. Kalau Anda scalping, Anda boleh mulai cari-cari posisi di time frame yang lebih kecil ya, karena kalau dia menyentuh area kotak hijau ini berarti akan ada perlawanan dari buyer untuk mendorong harga kembali ke atas ya. Kalau kita lihat dia sudah break dari uptrend dan sudah mulai membentuk lower high. Ini juga lower low. Ini juga lower low.
ya, lower low. So hati-hati, saya kira ini adalah bisa jadi menjadi permulaan dari perubahan tren ya. Kalau dia lanjut lower low lagi, terutama kalau ngetes EMA 200, pasti dia akan menjadi lower low. So apapun itu, market sangat dinamis, bisa jadi tiba-tiba berubah. Kita lihat aja minggu yang akan datang candle-candle yang terbentuk seperti apa modelnya ya. Kemudian ada DE40 ya. Untuk DEX nah, DEX sementara juga ditahan oleh moving average 200 dan juga moving average 200 dari daily, dan sempat di break ya. Jadi ini sudah sempat dihajar berkali-kali, 1, 2, 3, 4 kali, dan kemudian berhasil naik sedikit. Area demand yang di sini ini adalah demand daily dan sudah jebol ya. Saya hapus. Dan sekarang terbentuklah area supply daily. Ya, inilah yang menahan hari Jumat kemarin. Kenapa dia nggak bisa menembus lagi ke atas? Ya, jadi dia ketahan ke atas, mau lanjut naik, masih ketahan. Mungkin saja Senin Selasa nanti dia bisa merambat naik sedikit ke atas. Namun saya kira agak berat kalau mau menjebol ini, karena masih ada tahanan juga moving average 20. Kemungkinan moving average 20-nya akan sampai tengah-tengah sini lah. Ya, kemungkinan akan sampai ke sini, dan kemudian harga mungkin akan ke sini dan kemudian baru turun lagi. Ya. Itu untuk DE30 sementara, DE40 ya. Kemudian ini kita lihat juga terbentuk supply area yang ada di sini ya. So kemungkinan mirip banget dengan S&P dan DJI. Saya kira indeks DEX juga mulai terjadi perubahan arah dari uptrend menjadi downtrend. Terutama kalau misalnya hari Senin Selasa nanti langsung kebanting turun tanpa basa-basi terlalu banyak di kotak hijau ini, di kotak merah ini ya. Itu menandakan bahwa dia bayarnya sangat lemah, dan ini juga volumenya lumayan kemarin. Menurut saya ada potensi masih akan lanjut turun ya, dan ada potensi moving average 200 ini akan diambrolin sama dia. Dan kalau misalnya jebol, maka tahanan berikutnya yang akan menahan adalah ini. Ya, ini ya. Daily demand yang berikutnya yang kuat itu ada di sekitar 14.600 something. Kita lihat aja apakah akan lanjut ke bawah situ. Kalau EMA 200-nya jebol ya, karena EMA 200 ini tahanan kuat. Kalau jebol ya berarti amsyongnya akan cukup lumayan. Bisa jadi juga akan sampai ke 14.150-an. Namun jangan terburu-buru dulu ya, karena masih di sini masih ada tahanan juga. Dan dia harus menjebol itu dulu. Ya, jadi menurut saya minggu depan ini cukup menarik. Saya kira ada potensi akan tektokan, harganya itu akan sideways dulu di sini, karena pertarungannya sangat ketat ya, area demand dan supply-nya ini dekat banget. So hati-hati, menurut saya agak susah kalau untuk di swing ya. Jadi menurut saya scalping di time frame yang lebih kecil saja, karena kelihatannya ini moving average-nya juga akan turun semakin mepet dengan moving average 200-nya, dan mungkin nanti akan terjadi pertarungan sengit di sini. Ya, jebret baru nanti akan salah satu jebol ke bawah atau balik lagi ke atas. Jadi ini akan terjadi breakout ke atas atau ke bawah yang cukup signifikan ya, karena ini makin ngencet. Kemudian ini moving average 200-nya juga berusaha akan ngeblok, dibantu oleh demand area yang ada di sini. So menurut saya 1 minggu ini akan terjadi pertarungan di area sini. Ya, yang terus pantau aja, bisa aja terjadi breakout ya dalam minggu ini. So itu untuk market Jerman, DAX, dan kemudian kita akan menengok market Asia, yaitu kita lihat Hang Seng. Nah, justru Hang Seng sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Ya, ini sudah terbentuk
Eh, sebentar ya. Nah, ini area supply-nya ini sudah dijebol. Ini gambaran saya kemarin minggu lalu, dia bakal kebanting turun ke bawah, bener ya, turun. Tapi ternyata dilawan lagi ke atas. Jadi sempat profit di sini untuk sell-nya. Kemudian ternyata dia berhasil untuk break dari moving average 20-nya ini. Ya, jadi mulai ada gejala upaya yang cukup kuat untuk naik. Itu yang pertama. Ya, pertama karena alasannya sudah ada penjebolan supply area, kemudian ini mulai terbentuk mirip W. Ya, dan mulai akan seolah-olah akan mulai ini sudah mulai akan break out dari neckline-nya W ini. Ya, saya kira ada potensi dalam minggu depan akan lari ke area supply yang ada di 25.600 ini, baru kemudian dia akan mendapat perlawanan. Ya, ini seperti yang saya gambar di garis merah ini minggu lalu. Ini merupakan tahanan berikutnya untuk Hang Seng ya. Jadi ini sudah jebol, saya buang. Sudah mulai ada tanda-tanda perlawanan dari buyer untuk kembali ke naik. Mungkin juga karena faktor ini event perusahaan properti China Evergrande yang mulai di delisting ya dari HSI. Mulai dinonaktifkan maksud saya. Ya, ini juga sudah breakout dari trendline yang pertama. Namun kalau kita lihat lagi, ini terbentuk lagi lah trendline yang baru di sini. Nah, ini kayaknya sih ada potensi area 25.500 ini akan menjadi area pertarungan yang berikutnya. Jadi akan dites trendline-nya di sini, kemudian ada supply area yang ada di sini, dan di sini kemungkinan dalam minggu depan akan terjadi pertarungan sengit ya area ini. Jadi sementara menurut saya hari Senin Selasa saya kira masih ada potensi untuk buy sampai ke atas ini. Ya, Anda cari pullback-nya, kemudian Anda bisa buy dengan target sekitar 25.587. Anda bisa cari pullback-nya di kira-kira 24.600-an. Nah, Anda lihat 1-2 hari ini. Kemudian ini mulai terbentuk juga di main area yang baru. Ya, dia berusaha naik karena ditahan oleh monthly demand. Biru kotak ini monthly demand juga weekly. Weekly-nya sih sebenarnya sudah jebol ini ya. Weekly-nya sudah jebol. Prediksi saya kapan hari itu sempat kira-kira bakal turun sampai 23.500-an, tapi belum, ternyata malah naik ya. Jadi nggak sampai ke sana, udah naik duluan sebentar. Tapi masih ada potensi balik ke sana ya. Kalau misalnya dia ketahan area kuning ini dan nggak mampu nembus, ya mungkin dalam bulan depan bisa amjong ke sini, atau mungkin siapa tahu tanggal 18 Oktober nanti baru jebol ke bawah kalau misalnya ada sesuatu berita yang negatif. So Anda bisa tetap perhatikan posisi sell-nya. Ya, sementara dalam minggu depan saya kira masih ada potensi untuk buy sampai 25.576. Baru kemudian kita akan mendapat perlawanan lagi dari seller, baru kita cocok untuk mengambil posisi sell di area ini. Tahu, kita perhatikan aja, itu yang dapat saya baca untuk Hang Seng untuk minggu depan. Kemudian ada China 50 juga sama seperti Hang Seng, mirip ya. Dia juga sudah breakout dari downtrend line-nya ya. Jadi ini kebalikan dari market Eropa dan Amerika ya, yang mana beberapa waktu yang lalu market Eropa Amerika justru masih bertahan di atas, dan Asia cenderung drop. Sekarang kelihatan ada gejala Asia justru mulai naik ya. IHSG juga mulai naik kan ya. Jadi justru market Amerika yang sekarang mulai terancam untuk turun, karena kalau kita lihat dari news yang beredar bahwa tanggal 18 nanti menjadi berita penting, apakah Amerika sanggup mengatasi jatuh tempo hutang negaranya atau tidak ya. Itu menjadi isu yang membuat sentimen saham US dan
Eropa cenderung turun, ya. Tapi untuk Asia pun bukan berarti akan pasti segera berubah menjadi uptrend. Ini baru aja gejala kecil ya terbentuk W ini. Karena masih bayang-bayangi juga oleh kasus developer China besar yang terlilit hutang sangat gede dan terancam untuk gagal bayar. Itu masih menjadi awan mendung kelabu yang belum beres. So, menarik sekali. Saya kira sebentar ya, ini juga sudah breakout dari dua resisten ini saya lihatnya. Ya, sudah breakout dari dua resisten ini. Saya kira China ada kemungkinan dalam minggu depan dia akan tes 15.999 atau 16.000 lah ya. Dia akan tes dan kemudian akan ngetes area yang lebih kuat itu di area ini. 6.605. Minggu depan ini dia akan ngetes 16.018. Tapi saya kira ini mudah dijebol. Saya kira dia akan mungkin tertahan sebentar aja di area 16.000. Kemudian dia akan sideways sebentar, kemudian akan nyusul ke area 16.621. Ini adalah support become resistant. Ya, kita lihat aja, ini menarik sekali, kemungkinan sekali dalam minggu depan China akan menyusul ke area sini dan kemudian baru akan turun. Mungkin dalam 1-2 hari bisa nyampe ke sini. Ya, itu China. Kemudian untuk IHSG juga perlu kita perhatikan sebagai panduan bagi Anda yang trading saham-saham Indonesia ya, termasuk saya. Ya, fantastik IHSG. Jadi dalam minggu lalu saya sempat bahas bahwa dia akan dihadang oleh 3 resisten ini. Ternyata nggak pakai lama, nggak babi bu, langsung dihajar, ditembus semua. Bahkan di kala semua market Asia merah, ya, IHSG tampil cemerlang ya. Dan ini dia sudah jebol banyak resisten. Saya ganti aja jadi titik-titik. Ya, breakout dengan sangat meyakinkan. Tapi menurut saya breakoutnya ini sebenarnya adalah karena faktor BCA ya. Jadi kalau saya lihat bukan karena faktor keseluruhan yang terlalu bagaimana gitu, tapi ya memang banyak saham-saham BUMN yang juga positif ya, mulai naik. Mungkin seperti yang saya bilang dalam bahasan bulan September kemarin juga Agustus, bahwa akhir tahun itu akan terjadi window dressing dan itu biasanya dimulai dari Oktober, dan ternyata benar awal Oktober diangkat ya. Jadi ini sudah jebol dari supply area weekly ya, karena supply area weekly ini sudah banyak kali dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya ambrol juga dan tembus. Dan menurut saya saat ini HSI sedang berada dalam resisten ya. Ini garis resisten kalau kita lihat kan, dan ini masih belum dijebol ya, jebol dikit lah ya, consider belum lah. Nutupnya pas di area garis resisten 6.481 dan juga pas di pundaknya uptrend line yang terjadi kira-kira pertengahan tahun yang pertengahan tahun kali ya, beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini masih ketahan oleh dua macam resisten ini, dan overall IHSG memang sudah dengan bullishnya yang cukup lumayan kenceng ini, dia sudah kembali ke fase uptrend lagi. Cuman hati-hati karena sentimen globalnya masih belum begitu baik ya. So menurut saya ada potensi dalam minggu depan seperti S&P ya, seperti S&P kemungkinan dia akan mengetes area demand yang ada di sini, kemudian baru terjadi pantulan atau mungkin tektokan di area sini dulu sebelum nanti mungkin akhir tahun dia akan breakout ke atas. Kalau breakout ke atas maka terjadilah all time high ya untuk IHSG. Mungkin juga, mungkin bisa enggak, tapi ya menurut saya ada potensi, atau mungkin tahun depan. So saya kira begitu ya untuk saham-saham indeks global.
dan juga untuk indeks harga gabungan saham-saham Indonesia. Jadi menurut saya ada potensi hari Senin Selasa ya dia akan turun-turun dikit lah, baru kemudian dia akan mantul kembali ke atas. Atau misalnya langsung breakout, wah ya luar biasa banget ya. Kita lihat dulu BBCA ya, singkat aja. Tadi saya bilang faktor BCA lah, BCA juga naiknya kencang banget, sedangkan mirip banget kan dengan IHSG ya, mirip banget, pola chartnya itu mirip banget dengan IHSG. So saya juga pernah bilang bahwa pernah dengar bahwa IHSG itu ya BCA ya, mungkin aja gitu ya. Jadi memang lagi gila naiknya, so menurut saya sudah cukup tinggi dan be careful, akan terjadi koreksi. Ya itu untuk bahasan kita kali ini, saham-saham global, untuk melihat outlook kita secara global, atau bagi Anda yang trading saham-saham indeks saham Amerika, Jerman, dan Hong Kong, dan juga saham Indonesia. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita untuk indeks global. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi panduan atau referensi bagi Anda yang akan trading lagi minggu depan. Saya kira sekian dulu. Sampai jumpa dalam episode berikutnya dan salam profit. Terima kasih.